Coba dipikir, coba kita pikir-pikir. Kalau ada pejabat yang gajinya 172 juta per bulan sama 155 juta per bulan. Ingat, ini per bulan loh ya, bukan per tahun. Ini gaji setiap bulannya. Piye, gede banget kan? Nah, terus orang-orang ini itu malah milih untuk mundur, untuk mengundurkan diri. Ini kan pasti loh ada apa-apanya, ya kan? Masa gaji segede itu mau ditinggalin? Pasti ada masalah besar. Pasti ada susu di balik batu. Ada sesuatu maksudnya, gitu loh. Mundurnya Kepala Otorita IKN Pak Bambang Susantono ini menjadi berita heboh akhir-akhir ini. Wakil Kepala Otorita IKN sudah mundur lebih dulu, lalu disusul Kepala Otoritanya juga mundur. Ada apa ini ya? Mundur kok berjamaah. Ya, ini kalau tidak ada sebab musababnya pasti nggak akan mundur. Bayangkan saja, gaji dan tunjangan seorang kepala otorita IKN itu bukan main-main loh. Gaji pokok plus tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, totalnya sampai 172 juta. Lalu, untuk wakil kepala otorita, total gaji plus tunjangan sampai 155 juta. Walaupun kabarnya gajinya itu setelah 11 bulan baru diberikan, alias gajinya diutang dulu. Ternyata. Dan gajinya sebulan itu kalau saya hitung-hitung hampir sama dengan tabungan tapera seorang buruh pabrik yang harus bekerja 100 tahun. Aduh, apa masih hidup 100 tahun? Harusnya ya, dengan gaji plus yang selangit itu nggak mungkin mundur kalau tidak ada sesuatu. Dan sampai saat ini polemik berita pengunduran diri keduanya masih menjadi misteri. Nah, kemarin emak lihat di media Pak Luhut, iya, Pak Luhut, Pak Menteri Segala Urusan, mengatakan bahwa mundurnya kepala dan wakil otorita IKN itu terkait dengan disebutnya kepemimpinan, terkait dengan kinerja yang kurang memadai. Meskipun memiliki kewenangan penuh, Pak Bambang dinilai tidak mampu mengambil keputusan cepat, terutama terkait pembebasan lahan di IKN yang menghambat investor asing. Dan itu membuat Pak Luhut kesal. Oh, jadi sekarang jadi jelas kan, masalah utama di IKN ini adalah pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau lahan belum jelas, pasti ya nggak akan ada investor yang mau masuk begitu saja dan mengucurkan uang triliunan. Simpelnya kan gitu, ya kan? Sebagai gantinya, Presiden sudah menunjuk Pak Basuki, Menteri PUPR, dan Raja Juli Antoni, Wamen ATR BPN, sebagai pejabat pelaksana tugas kepala dan wakil otorita IKN. Tugas mereka berdua berat loh. Berat, karena apa? Harus menyelesaikan masalah lahan dan menarik investasi asing dengan memberikan kejelasan status tanah di IKN. Apakah akan dijual, disewa, atau skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kalau tidak segera dibereskan, investasi asing tidak akan masuk loh. Emak-emak gini yo, ngerti loh, ya toh. Menurut yang saya ikuti beritanya loh ya ini, proyek IKN ini akan dibiayai 20% dari APBN dan yang 80% dari investasi asing. Jadi kalau tanpa investasi asing,
pemerintah harus menambah beban APBN. Kalau tidak, resikonya proyek bisa mangkrak. Atau dan kalau mangkrak bisa menjadi Candi Hambalang Jilid 2. Bahkan lebih parah dari Hambalang. Aduh. Dan ternyata mundurnya dua pemimpin IKN ini sudah sampai ke luar negeri loh. Sudah diberitakan di media asing loh. Waduh, gawat ini. Ini bisa menciptakan citra negatif dan meragukan kemampuan pemerintah dalam menarik investasi, membuat image IKN jadi kurang bagus di mata masyarakat dan dunia. Ya, sudah seharusnya pemerintah segera bertindak cepat dan mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan investor. Jangan sampai investor asing lebih melirik untuk invest ke negara tetangga karena lebih menarik dan seksi. Birokrasinya jelas dan membuat keyakinan bahwa uangnya akan aman dan berkembang. Sudah ada contohnya toh. Tuh, perusahaan Apple yang membuat HP iPhone itu ya lebih suka investasi di Vietnam. Bayangkan, Apple investasi di Vietnam 256 triliun. Sementara investasi di Indonesia hanya 1,6 triliun. Jeglek, weleh. Lalu perusahaan Google juga lebih memilih investasi di Malaysia daripada di Indonesia. Kejadian ini menunjukkan lemahnya kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing yang diperburuk oleh birokrasi, pungli, dan korupsi. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain, masalah-masalah ini harus segera diberantas agar investasi asing lebih tertarik masuk ke Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Vietnam dan Malaysia. Ini harusnya menjadi perhatian pemerintah. Ada apa kok negara kita kurang diminati investor asing? Ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Kalau nanya ke saya, ya akan saya jawab. Ya enggak tahu kok tanya saya.